jenengan gunakan untuk mengajar. Artinya nanti sebelum kita ke sini itu jenengan nanti di instrumen pelaksanaan pembelajaran. Makanya tadi saya cek di depan. Silakan jenengan cek jurnal guru panjenengan. Jurnal guru. Katanya tadi ada. Ada ya? Ada. Ya, coba dicek. Di semester genap ini saya kasih kebebasan lagi dulu panjenengan. Saya kasih kebebasan. Panjenengan mau memilih, ini istilahnya kita akan kilas balik. Panjenengan mengajar itu semester ganjil apa semester genap, ya, di kelas mana, ya, di kelas mana. Terus baru nanti panjenengan memilih RPP yang panjenengan buat ajar. Itu maksudnya. Ya, usahakan yang terbaik. Nah, ini kan. Jadi kita kasih kesempatan usahakan yang terbaik. Paham maksudnya ya? Cari di jurnal guru panjenengan, jenengan ngajar hari apa di situ. Artinya yang RPP jenengan yang terbaik dan jenengan ngajarnya yang terbaik dari sekian itu. Itu nanti yang ditaruh ya Pak tanggalnya di. Iya, baru naruh di situ, makanya tanggal dan lalu kita kosongi. Itu artinya di situ. Sesuai dengan jurnal guru panjenengan. Ya, di jurnal guru itu ada itu. Mana yang terbaik, hari apa, jam keberapa, di kelas berapa, materinya apa. Sudah? Kalau sudah, silahkan disiapkan RPP-nya. Yang waktu ngajar itu pakai RPP yang mana? Nah, ketemu sudah. Ayo. Ini dengan saya kasih kesempatan. Jadi bebas akhirnya apa? Oh iya, saya nyari yang terbaik. Saya mulai dari awal tadi. Kalau jenengan mengatakan saya RPP ada Pak, ini ada. Berarti sekarang lanjutnya tinggal gampang. Ini Pak RPP saya yang saya buat. Enggak saya butuhkan semua ini, enggak. Saya cari itu. Nah, ketemu nanti. Oh, berarti di print lagi satu RPP gitu. Untuk apa di print? Ditunjukkan RPP yang ada. Oh, dari depan tadi kan saya sudah ngecek nomor 6 RPP. Jenengan sudah punya kan? iya. Atau mau belajar sudah punya kan? Punya. Itu sudah dipakai. Oh, iya. Kalau jenengan punya RPP itu yang mana, ya sudah teruskan dengan mengajarnya yang mana, di hari tanggal yang mana. Sama kalau yang hari ini yang bagus hari ini jadi nggak aja. usah bingung-bingung nyarinya. Iya. Jurnalnya kan sudah ada, yang hari ini ada. Ada. Tunjukkan Kalau yang yang hari ini kan kita tulis. Kita nggak usah hari ini kilas balik. Iya, yang Iya Pak, ayo. dipilih yang bagus. Kilas balik. Jenengan tak kasih kesempatan yang bagus. Siap. Dipilih Enak ini. kebebasan merdeka. Iya, artinya jenengan itu saya ajak ke sana arahnya. Yang sebenarnya nanti ini kita kalau taruh pembelajaran nanti seharusnya sebenarnya jenengan langsung ngajar, langsung saya teliti hari itu. Oh, ya. Ya, misalnya hari ini jenengan ngajar di kelas itu. Mana Bu RPP-nya? Ini. Terus silakan ngajar, langsung saya cek. Ya. Itu yang sebenarnya ya. Ya. Nah ini saya anggap jenengan saya buat kilas balik untuk mengkoreksi. Oh, ya. Gitu loh ya. Ya. Berarti Artinya kita mencocokkan RPP panjenengan. ya, Bapak. Itu nanti yang sudah ada tanggalnya di stip boleh ya Pak? Atau di print ulang? Bisa di, nah, berarti jenengan. Boten tadi kan sudah terlanjur ditulis Pak. Ini maksudnya Oh, Bapak. Oh, nggih. Kan sudah ada tanggal. Iya, ini nanti menyesuaikan. Ya. Oke, sudah. Di RPP sudah ketemu RPP-nya? Udah ya? Ada. Pak masih Selamat. bingung? Pak Selamat kan bingung. Kelihatannya Pak Selamat. bingung. Ya, bingung, Pak.
Oh sudah ya, oke ya. Berarti oke ya. Siap. Oke, kalau sudah ketemu RPP-nya? Monggo. Sudah? G. Ya, RPP-nya silakan dibuka. Kalau sudah. RPP yang untuk mengajar waktu itu. RPP yang untuk mengajar waktu itu. Ya. Sudah ya? Udah. Sudah ketemu ya? Udah. Ada yang bingung? Nah, Ada wajah bingung kayaknya ini. kelihatannya wajah bingung nih. Udah bingung. Tadi saya suruh lihat di jurnal panjenengan. Iya. Oh, saya pada tanggal 2 Mei saya ngajar kelas 7. Ini RPP yang saya gunakan. Kita ambil RPP-nya itu. Iya, ini Pak sudah. Udah ya? Begitu. Ada. Karena kalau nggak gitu nanti nggak sinkron. RPP hanya sekedar buat tapi diletakkan, nggak pernah dibawa untuk mengajar. Jadi nggak ketemu ngajar. Saya ngajar apa ya? Pakai RPP yang mana ya? Itu artinya nggak ketemu. Ini si Eki. Ya, Maaf, kadang-kadang memang gitu buat RPP hanya sekedar mengelabui kelengkapan saja. Nah ini. Jadi Ya. buat RPP itu untuk dilakukan, ya, itu. Sudah ya, ketemu ya RPP-nya ya? Ketemu. Ya. Silakan dibuka instrumen perencana pelaksanaan pembelajaran. Ya. Sama nama guru, unit kerja, hari tanggal. Hari tanggalnya juga sesuaikan hari itu dengan ngajar. Ya, Pak. Ya. Oke. Kalau sudah RPP-nya dibuka, di situ nomor 1 ada identitas RPP. Ada. Yang pertama menuliskan SMP Arafah. Oh, ada. Kalau di situ tulisannya SMP Ma'arif apa, berarti salah. Ini sekolah berapa, Pak? Ya. Jadi di situ nomor 1, kemudian yang kolom 1 menuliskan satu pendidikan, tulisannya adalah SMP Arafah. Ada. Kalau tulisannya selain SMP Arafat berarti salah. Maka kalau benar silakan di kolom cek dicentang. Tentang semua. Ya, dicek. Cek. Yang di nomor 1. Checklist. Cek. Dulu. Kemudian kolom yang kedua menuliskan kelas dan semester. Ada. Ada kelas berapa, semester berapa. Kemarin yang Ya. saya Ceknya kalau oke, centang. Ya. ini sampai Yang ketiga menuliskan mapelnya. Dan materi pokoknya enggak ada. diurut kan ya? Kalau oke, centang, cek. Nah. Kemudian menuliskan jumlah pertemuan Ada. di atas itu. Terus jumlah JP-nya. Sampai nge-print. Ya. Nah, kalau lengkap centang, kalau nggak lengkap nggak usah dicentang. Oke. Ya. Kemudian nomor 1 itu kalau centangannya cekannya itu berapa centangannya, misalnya 1, 2, 3, 4. Ini maka yang di kemarin sebelah kanannya itu. skornya ditulis Yang kurang 4. Mamen. 4 ya? Iya, kalau checklistnya jadi kan boleh 3, ya. Tuh. Oke, paham di situ? Siap. Lanjut. Ayo. Sudah? Bukan RPP. Iya, bukan RPP kalau bapak. Wah ini cek RPP kan jenengan kok. Jadi kan ngeceknya RPP-nya masing-masing yang digunakan aja waktu itu. Waktu itu jeneng. Waktu itu saya ngajar tentang ini RPP saya. Kita belum bertanggung dirinya. Ini artinya kalau panjenengan tidak membuat RPP ketahuan, akhirnya nilainya nol semua. Makanya ini saya katakan di akhir semester, artinya jenengan sudah melakukan 1 semester kemarin dan semester ganjil ini sudah hampir habis. Ya, oke ya, sudah paham ya. Nomor 2, lihat di LPP-nya, di situ merumuskan indikator. Atau kalau ini ada yang milih kelas 7? Nggak ada. Selamat, Pak Selamat. Kalau kelas 7 berarti mau belajar ya. Berarti menuliskan TP, ATP. Siap, Pak. Kalau tidak ada TP, ATP-nya ya nggak usah di checklist.
Ya. Kemudian menggunakan kata kerja operasional, artinya kata kerja yang bukan abstrak. Anak-anak silahkan membayangkan, nah itu abstrak. Jadi kalau kerja operasional, sebutkan, anak-anak dapat menyebutkan, anak-anak dapat menyelesaikan, anak-anak dapat melakukan. Jadi kata-kata kerja yang konkret, ya. Di KD itu ya Pak? Iya kalau RPP. Iya. Iya. Ya. Kemudian merumuskan indikator. Ya. Itu juga merumuskan jumlah cukup penanda ketercapaian, ya. Kalau sudah dicentang semua berarti skornya 4. Gitu ya. Tanggapi. Ya, kemudian terus ke bawah tujuan dan sebagainya. Materinya terus ke bawah sampai akhir RPP yang jenengan buat. Itu ya, sama ya. Insya Allah paham ya sudah gitu. Ya. Kalau sudah, sekarang kita menuju rangkuman RPP, instrumen supervisi RPP. Yang paling belakang kalau instrumen supervisi RPP. Instrumen supervisi RPP. Ya. Ketemu? Ya. Yang kolomnya ada kolom 1, 2, 3 tidak ada, 2 kurang lengkap, 3 sudah lengkap itu. Ketemu? Instrumen supervisi RPP atau modul ajar. Misalnya yang lembar terakhir. Iya Pak ada. Ya. Iya deh. Mudik. Yang kolomnya ada 1 tidak ada, 2 kurang lengkap, 3 sudah lengkap itu loh. Udah ya? Udah ketemu ya? Nah, ini artinya rangkuman dengan yang instrumen yang pertama. Panjangan lagi, ya. Artinya di situ nomor 1 ada menuliskan satuan pendidikan, menuliskan kelas dan sebagainya lah. Di situ langsung menjenengan centang, nanti menuliskan yang lengkap ditentang di kolom 3 sudah lengkap. Berarti tentang lengkap. Ini rangkuman ya dari yang depan, ya. Oke. Kalau sudah, kita langsung menuju instrumen pelaksanaan. Silakan dilihat instrumen supervisi pelaksanaan. Ya, ketemu? Instrumen supervisi pelaksanaan. Nah, ini waktu panjenengan ngajar, ya. Ya. Waktu panjenengan mengajar. Jadi di situ hari tanggalnya waktu panjenengan mengajar sesuaikan dengan yang di jurnal guru. Posisi Ya. berapa? Ya. Sekarang kita coba di sini. Silakan sambil diingat-ingat. Makanya saya sarankan kalau bisa panjenengan minimal membuat video pembelajaran 1 semester 1 kali minimal. Usahakan yang terkait gantian temannya. Saya mau ngajar, tolong saya di foto, di Video. video. Ini artinya ya manfaatnya untuk ini kita kilas balik gimana sih saya ngajar saya lihat setel videonya. Dan juga kadang-kadang dibutuhkan itu yang lain-lain. Ya. Nah sekarang kalau memang panjenengan tidak punya video, putar video panjenengan yang di sini. Saya tanggal ini, tanggal 2 saya ngajar. Oke, silakan diputar videonya, ya. Yang pertama melakukan apresiasi tujuan. Nomor 1, mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik. Saya ngaitkan apa enggak ya? Silakan diputar video panjenengan. Oh iya, berarti checklist ya. Kalau tidak, nggak usah di checklist. Ya. Jadi ini kilas balik panjenengan, ya. Ya, kemudian itu sampai 1, 2, 3, 4. Kalau sudah nanti skornya dikotakkan di skor 4 atau 8. Diisi sendiri ya Pak langsung ya. Oh namanya ini kilas balik. Iya iya. Ini jenengan saya latih ke sana. Nanti yang sebenarnya jenengan ngajar langsung saya lihat gitu. Biar nanti apa? Misalnya panjenengan nanti di supervisi yang sebenarnya jenengan itu sudah tahu poin-poinnya gitu. Nah, ini
Jadi silakan kilas balik. Panjenengan kalau ada dicentang, kalau tidak melakukan interaksi. Sehingga nanti ini akan ketemu panjenengan, oh saya tidak melakukan ini. Itu ya. Ya, oke, nanti itu silakan dicentang, dikilas balik. Kalau sudah, kita menuju tanda penilaian, pelaksanaan penilaian. Ketemu? Tunggu sekolah. Nah, penilaian. Ini juga kita mengarah sesuai dengan RPP panjenengan, sesuai dengan pengajar panjenengan. Biar tidak terlalu kuat. Panjenengan mengarahkan pada waktu mengajar itu juga menilai. Ya. Misalnya hari itu juga, makanya saya usahakan panjenengan juga selama mengajar, kita mengajar itu paling tidak usahakan ada pre-test di awal atau pembelajaran diferensiasi atau namanya diagnosa siswa, itu sudah masuk penilaian. Kemudian penilaian selama proses. Makanya jenengan saya harapkan kalau mengajar menggunakan metode diskusi dan sebagainya, jenengan sebagai fasilitator sekaligus menilai prosesnya. Sekaligus juga panjenengan mengadakan post test di akhir kegiatan. Itu artinya. Maka di sini yang akan kita arahkan. Jadi misalnya di sini nomor 1, panjenengan membuat instrumen penilaian sikap. Jadi waktu mengajar jenengan lihat, oh itu anak-anak itu, oh namanya Badrun ini main sendiri, ini dan sebagainya. Nah itu sudah di sini, ya. Nah ini ketemu juga sampai pada akhir kegiatan siswa. Nah, ini prosesnya sudah. Gimana? Jadi kita berusaha untuk kilas balik dulu, ya, kilas balik dulu. Makanya tanggal dan itu tetap ini nanti tanggalnya hanya 1 hari, itu selalu sambung. Instrumennya termasuk di RPP-nya ataupun jenis-jenis penilaiannya. Makanya penilaiannya itu juga usahakan masuk di RPP. Ini untuk yang buat modul itu sudah. Kalau di modul sudah lengkap dengan penilaiannya. Ya, di modul itu ada. Kalau namanya modul ajar, insya Allah ada sudah penilaiannya. Oke, dari sini mungkin silakan ada yang ditanyakan. Yuk, yang kurang jelas sebagainya ditanyakan. Monggo Pak. Oke. Kemudian ini nanti diharapkan kalau bisa misalnya nanti mungkin kepala sekolah itu bisa memprogramkan secara kurikulum. Artinya suatu saat, ini kan nanti jenengan saya kasih gambaran ini tadi. Suatu saat misalnya jenengan itu memprogramkan supervisi akademik, itu sekali jenengan ngajar dinilai oleh siswa, dinilai oleh teman sejawat, dinilai oleh kepala sekolah, dinilai oleh pengawas. Tuh. Jadi sekali waktu ngajar, jenengan langsung dinilai banyak orang. Ya. Jadi misalnya makanya jenengan saya persiapkan itu agar apa? Ya RPP-nya bagus, terus dipersiapkan ngajarnya juga bagus. Jadi ngajar yang paling bagus bagaimana? Ya mungkin menggunakan media-media yang sudah bagus, mungkin menggunakan fasilitas ICT dan sebagainya, ya pakai layar dan sebagainya, dengan alat-alat peraga yang bagaimana. Nah itu, dan itu tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan, tapi usahakan kalau bisa itu sebagai tolak ukur untuk mengajar seterusnya. Itu loh maksudnya, ya.
Nanti misalnya sewaktu-waktu mendadak pengawas langsung datang, langsung disuruhisi, dengan sudah kakak lapakan, siap pakai, termasuk kepala sekolah juga begitu. Kalau misal nggak ada jadwal, terus langsung kepala sekolah masuk, dengan sudah siap. Tapi untuk sementara ini, mari kita coba persiapkan yang lebih matang untuk latihan, ya. Jadi misalnya jenengan ngajar, jenengan sudah tadi dari instrumen itu disiapkan. Misalnya Pak, saya nanti tanggal ini silakan supervisi. Langsung supervisi yaitu 3 siswa yang menilai panjenengan, terus 3 guru ya selain panjenengan juga menilai panjenengan, kepala sekolah juga menilai, pengawas juga menilai. Jadi berapa? 3 siswa, 3 guru, 6, 1 kepala sekolah, 7, 8 pengawas. Jadi jenengan mengajar di depan langsung dinilai 8 orang. Oke. Itu kan katanya ada 3 siswa, berarti maksudnya kalau saya ngajar di kelas 8, berarti yang nilai 3 siswa dari kelas 8. Iya, dari siswa itu sambil lalu. Nanti ACW menilai gimana aku ibu ini bagus, ini. Ada instrumennya, ada, saya punya nanti. Saya punya. Nah, siapkan ya. Dari siswa termasuk dari guru, 3 guru. Jadi nanti gantian. 3 guru duduk di belakang, kepala sekolah, pengawas, termasuk 3 siswa situ juga. Kalau misalnya itu, nah makanya namanya gitu. Boleh juga bergiliran. Tapi kalau bergiliran berarti jenengan memang harus selalu siap. Hari ini saya ngajar di kelas 7 biar siswa aja yang menilai. Oke, nggak apa-apa. Hari lain saya akan ngajar lagi. Berarti materinya beda lagi, RPP-nya beda lagi. Saya akan dinilai oleh 3 guru. Kapan lagi saya ngajar? Misalnya saya akan dinilai oleh kepala sekolah. Kapan lagi saya ngajar akan dinilai oleh pengawas. Tapi sebenarnya lebih enak yang langsung serentak lebih bagus. menyiapkan satu. Iya, kalau serentak yang nilai serentak kan enak. Enaknya apa? Menyiapkan hanya satu. Itu maksudnya. Makanya usahakan persiapkan satu dengan yang terbaik, RPP-nya yang terbaik, yang terlengkap. Nggih, tapi kalau jenengan mendadak guru yang ada mestinya 3. Jadi yang ngajar 1, yang nilai 2 untuk guru. Ya usahakan namanya dipersiapkan, ya dipersiapkan. Artinya ada guru yang lain yang nggak ada jadwalnya suruh masuk. Nanti giliran. Artinya giliran itu satu hari 3 kelas. Misalnya Bu Titi di kelas ini selesai 2 jam pelajaran itu. Ganti. Selesai, pindah ke kelas lain, guru lagi, pindah lagi, jadi selama 1 hari. Kelas 1, 2, 3, jadi 3 guru. Itu cara begini. Jadi dipersiapkan, artinya dipersiapkan. Kalau nggak dipersiapkan ya itu tadi. Siswa sendiri, kapan lagi guru, kapan lagi kepala sekolah. Ini nanti semuanya ada instrumennya sudah lengkap. Jadi saya persiapkan untuk kepala sekolah dan siswa termasuk guru. Ada semua. Ada semua, Pak. Iya. Tinggal centang. Jenengan share, Pak. Ya. Arahnya nanti ke sana. Sehingga jenengan bisa mempersiapkan diri, juga bisa mempersiapkan untuk masuk ke PLM, juga mempersiapkan segala sesuatu akan lebih lengkap dan bisa lebih meningkat. Otomatis lembaga juga lebih. Oke. Kalau sudah, mari kita ambil kesimpulan bahwa instrumen ini yang print out ini atau yang lain begini, mohon panjenengan, ini langkah yang pertama kalau misalnya menggunakan print out ini ya, pastikan
instrumen ini lengkap. Jadi ada 4 instrumen. Pertama administrasi. Yang kedua rencana pelaksanaan, artinya RPP. Yang kedua rencana pelaksanaan RPP yang rangkuman itu, yang 1, 2, 3. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan, ngajar di kelasnya. Yang kelima adalah penilaian. Jadi ada 5 macam. Insya Allah ini sekitar 17 lembar. Ya, insya Allah ini 17 lembar. Ya. Kalau penjenengan memang ini print out, silakan ini diisi lengkap. Dan saya ingatkan, kelas mapel hari tanggal silakan jenengan mengadopsi dari jurnal guru yang jenengan tentukan yang terbaik jenengan ngajar. Jadi nanti tanggalnya ini satu, semuanya sama. Ya, mulai dari awal sampai belakang ini tanggalnya sama, kelasnya sama, mapelnya sama. Akhirnya sinkron. Lihat di jurnal yang terbaik menurut kita, sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Kalau memang kenyataan tidak ada ya tulis nggak ada, nggak apa-apa. Sehingga nanti saya analisis ini hasilnya nanti akan saya analisis sehingga ketemu oh kekurangannya di sini itu akan saya pilih, saya benar. Kalau panjenengan menggunakan ini silakan diisi lengkap, kemudian ditandatangani, terus silakan di scan. Ya, kalau sudah di scan, silakan nanti dikirim ke kepala sekolah atau ke kurikulum. Kemudian kurikulum membuat folder 1 SMP Arafah, supervisi akademik SMP Arafah, yang isinya ada beberapa guru. Lalu nanti itu silakan dikirim ke saya. Berarti kita datang sampai ini. Udah biarin itu nanti kalau sudah terima saya tangani. Masuk saya tangani belum ada isinya tangani. Ya, terus ada cara lagi jenengan mengerjakan langsung di laptop. Ini kan ada di laptop. Nanti centangnya pakai laptop dan sebagainya, isiannya semua adalah apa? Panjenengan tinggal nyekem tanda tangan panjenengan. Tanda tangan scan, masukkan klik sini sudah masuk. Nah, akhirnya sudah file ya. Kumpulkan jadi satu folder. Gak usah punya Pak Solihin. Tanda tangan saya itu silakan. Pokoknya jenengan sudah file kirim ke saya. Jadi kalau sudah ke saya nanti saya tanda tangan di saya sendiri. Berarti nanti bentuknya PDF semua nanti nggih. Boleh PDF, boleh asli. Lah ya, nanti kan di scan itu bentuknya yang dikirim PDF. Iya, jadi open lah, langsung save PDF. Heeh. Ya, siapa? Ya. Ya, lanjut langsung Kalau memang panjenengan bisa mengajak teman-teman yang nggak hadir, itu lebih baik. Karena juga sebagai pembelajaran yang jelas yang tidak hadir nggak tahu seluk beluknya. Ya, nggak tahu seluk beluk. Kalau misalnya jenengan mengajak dan ikut diajari belajar, silakan. Ya. Jadi nggak hadir, yang nggak hadir hari ini ya rugi istilahnya, nggak tahu seluk beluknya. Jadi itu nanti yang saya terima adalah bentuk file. Yang ini jenengan untuk aksi panjenengan untuk koreksi. Oh iya ya, kan saya kemarin ini kekurangannya ini. Ya. Jadi untuk aksi panjenengan ini, untuk aksi panjenengan masing-masing. Ya. Dan usahakan tidak terlalu lama, segera kirim ke saya ya. Jangan terlalu lama, kalau bisa besok. Ya dikirim satu folder dulu ya, jangan sendiri-sendiri. Satu folder berarti nunggu yang nggak masuk itu. Iya,
Jadi dikirim. Kirim kemudian lu. Jadi yang Kurikulum. itu SMP Arafat ya. Foldernya Kirim SMP berarti Arafat. kirim kemudian dulu kemudian nanti yang kirim. Iya, pokoknya Ya, SMP Arafat itu. ya siap. Ini maksudnya Kita. saya minta bantuan kepada kurikulum. Ya, lah ya. Ini Keneng. kurikulum yang harus bekerja. Bapak kirim dulu. Belum selesai, Bu. Kita Kalau sudah lahir. selesai dikirim. Ya, di malam begitu lah. Jadi biar nggak pencar-pencar karena Iya benar. Satu saya folder. ada 50 sekolah. Iya. Kalau Pusing. jangan ngirim sendiri-sendiri. Oh, ini milik siapa? Ini milik siapa? siapa? Masih milih salah satu Nah, kan. jadi foldernya nanti langsung ketemu. Oh, SMP apa? Ya. Karena aku media dia. Bikin. Tinggi. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada, Pak. Tadi sudah jelas. Sekarang kita membahas hal-hal yang berkenaan dengan ini. Tadi saya sudah yakin, makanya di sini saya tanyakan, saya perjelas lagi. Jenengan kalendernya ikut dinas pendidikan. Iya kan? Oh iya. Makanya saya tanyakan. Jenengan membuat kalender sendiri, monggo. Untuk Artinya, Enggak. Oke Pak silahkan dulu. buat sendiri apa enggak Kalender. kalendernya? Enggak ikut. Ikut ya? Iya. Kalau ikut berarti enggak, saya enggak akan banyak tanya. Enggak ikut. Artinya, kalau dinas. Kegiatan ini, kegiatan pendidikan ini, itu sampai 9 Maret, Iya. tanggal 4 Maret itu PAT. Oke. Iya. Ya, sudah saya sampaikan ya edarannya. Terus ada libur awal puasa itu mungkin hanya 3 hari. Iya. Sampai tanggal 14 dong. Setelah itu ya efektif lagi. Kalender pendidikan kita. Itu kalender dinas loh ya. Puasa itu efektif. Masuk. Iya, nggak ada kata nggak masuk. Makanya kan saya tanya, jenengan ikut kalender mana atau buat sendiri? Dimodif sedikit, Pak. Ikut Kalau dimodif namanya itu membuat kalender sendiri. Motif dari rumah. Ya, jadi nggak ada alasan. Makanya di awal-awal tadi saya tanya, sampai buat kalender Ada ini sendiri kurikulum apa dia. ikut sana? Sudah Pak, saya nggak buat kalender lagi, pokoknya ikut sana wis. mana, Bu? Ya ikuti ikut sana. Ikut. Namanya puasa masuk ya masuk. Ya. Kan iya. Iya. Iya, jadi nanti suatu saat apapun ada orang dinas, orang apa masuk ke sini, Masuk. ya harus ada. Iya. Pembelajaran juga harus ada. Ini namanya hari efektif. Ya. Iya. Iya. PAT kelas 3 itu kan di awal Maret. Kenapa? Kan di awal Maret. Iya, kenapa? Enggak, kalau US-nya kan di Mei. April. Oh, US oh Mei. Mei. Ya, praktek Praktek yang di jadi. April. Kan sudah puasa praktek itu. Jadi memang beberapa sekolah itu ada yang istilahnya membuat kalender sendiri. Memang boleh. Berarti kita seumpama kalau buat sendiri itu kita 2 ya Pak ya, berpacu sama 2 kalender. Dua, Bu. Tetap kita ngikuti kalender yang dengan dua. Kalau kita tetap ikut, kemudian cuma di bulan itu saja gimana Pak maksudnya? Loh, makanya Berarti Coba nanti lihat. kita gak ada liburan. kalau kita panjenengan itu liburan ikut sudah. kalender pendidikan di dinas, ikuti sudah. Mm-mm. Iya. Kalau panjenengan itu, makanya ini di awal-awal sudah saya sampaikan di awal Iya. pelajaran. Kalau panjenengan mau membuat kalender pendidikan sendiri, silakan dikelola yayasan ini dengan tidak mengurangi hari efektif yang sudah ada dari dinas pendidikan. Misalnya semester 1, hari efektif misalnya 130.
silakan, jangan dikurangi. Perkara misalnya liburnya, silakan dimodifikasi. Misalnya di sini apa Pak? Kalau Jumat itu libur, terus minggunya masuk. Silakan dibuat kalendernya. Jadi di situ artinya hari pertama itu hari Sabtu, hari terakhir adalah hari Kamis. Kan begitu. Itu namanya membuat kalender. Jadi ini sudah terlambat kalau misalnya panjenengan mau membuat kalender sendiri. Ya. Nah, untuk itu di sini ada kemarin edaran yaitu tentang pelaksanaan PAT, praktek termasuk Ujian. UTS-nya. Dan di situ disampaikan kalau misalnya sekolah mau tidak mengikuti jadwal yang dari Dinas Pendidikan, silakan mengajukan surat pemberitahuan dan mencantumkan pelaksanaannya hari apa. Kan sudah diberi kesempatan begitu kan. Misalnya, Pak, saya PAT nggak bisa PAT kelas 9 ini, yang Maret ini nggak bisa Pak. Ya bisanya kapan? Silakan bersurat ke kepala dinas, tembusannya ke Pengawas. Kalau memang selama ini saya tunggu, kalau nggak ada surat berarti ya tetap ikuti. Nah, kan gitu. Ada sekolah-sekolah yang sudah mengirimkan surat, artinya oh ini Pak perubahannya. Ada bahkan yang kemarin tanggal 13 itu sudah libur. Ada satu sekolah binaan saya tanggal 13 kemarin sebelum pemilu itu sudah libur. Saya lihat di kalendernya, tidak masalah, yang penting tidak mengurangi hari efektif. Jadi nanti pada waktu sekolah yang lain libur, sekolah itu masuk sendiri. Gitu. Jadi kalau panjenengan kalendernya sudah ikut Dinas Pendidikan, ya terus ikuti. Kalau misalnya untuk yang kemarin itu, kalau memang ada perubahan silakan membuat surat dan membuat jadwal sendiri perubahannya di mana. Oke. Itu menyangkut kalender. Jadi nanti ya bagaimana terserah panjenengan, yang penting kalau puasa masuk ya masuk. Perkara situasi dan kondisi itu kan situasi. Ya. Jadi ya efektif seperti hari biasa. Mungkin dimulai jam 8, mungkin pulangnya jam 11, dikondisikan, artinya kalau puasa memang dikondisikan, tidak seperti hari yang biasa. Ya, gitu. Jadi tetap anak-anak jenengan juga termasuk. Perkara anak-anak misalnya banyak yang nggak masuk, itu kondisional. Tetap nggak masalah, tapi yang penting gurunya tetap masuk, ya. Kemudian karena ini sudah menjelang akhir tahun, artinya jenengan sudah tidak, yang saya tanya tadi, sudah nggak membuat RPP dan sebagainya, sudah tinggal mempersiapkan yang ke belakang, artinya membuat persiapan untuk ujian-ujian. Jadi jenengan mempersiapkan PTS-nya, mempersiapkan PAT-nya, mempersiapkan ujian prakteknya, mempersiapkan ujian sekolahnya. Jadi semua guru harus mulai sekarang sudah bersiap-siap membuat soal. Usahakan, karena semuanya sudah diserahkan kepada sekolah, usahakan yang fleksibel, artinya keluarkan soal yang sudah jenengan ajarkan. Jangan biar keren Pak, ini saya buat soal yang hebat soalnya anak nggak bisa ngerjakan, nanti malah nggak karuan, akan menjadi beban panjenengan. Kalau anak-anak itu banyak yang tidak tuntas, tentunya memikirkan untuk remedi. Kalau bisa begitu sekali ulangan tanpa remedi, artinya sekali putaran, nggak usah 2 kali putaran. Kayak pemain. Iya, jadi sekali putaran langsung gol.
Kalau nanti waduh, Randy, 2 putaran masih kurang, 3 putaran lagi. Nggak libur-libur. Gitu ya. Jadi nambah pekerjaan selanjutnya. Karena di akhir tahun itu banyak pekerjaan, terutama mengolah nilai dan sebagainya. Ya. Dan itu juga pedoman yang sudah ada di dokumen 1 ya, yaitu KM atau KTP-nya. Ya. Ini pertama nanti kurikulum ya, itu membantu kepala sekolah untuk penyelesaian nilai ijazah. Gitu ya. Jadi ini pakai bukti-bukti. Mulai sekarang silakan diangsur tentang persiapan. Kebetulan sekaligus wali kelas 9. Nah, apalagi wali kelas 9 ya. Oke. Iya, tuh ya. Oke. Ini jadi kegiatan penjenengan di akhir tahun sebenarnya itu ringan, nggak ada kerjaan tapi nggak ngajar atau apa, tapi persiapan itu lebih banyak. Ya. Jadi semuanya dimusyawarahkan sebagainya. Apalagi nanti istilahnya pencetusan momen akhirnya menjenengan akan meluluskan. Usahakan nanti lulusan ini bisa terkesan kepada semuanya. Oh ini loh lulusan Arafat, ini loh lulusan Arafat. Jangan hanya sekedar anak lulus. Arafat sudah meluluskan ya. Oh itu tak lulusan Arafat. Tapi kalau bisa lulusan Arafat itu berkesan. Anak-anak itu bisa membawa apa? Ya, oke. Monggo kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Jadi untuk guru yang tidak hadir boleh ikut mengisi ini juga nggak masalah, enggak ya nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting yang hadir ini jenengan sudah bisa mewakili. Tapi otomatis ya istilahnya kerugian di guru itu juga akan merugikan lembaga kalau misalnya nggak ikut ngisi. Ya. Karena nanti akan saya analisis kan begini. Misalnya 4 orang, terus hasilnya misalnya itu baik, ya berarti yang tidak hadir ikut baik. Terus dari 4 ini terus ada beberapa kekurangan ya, semuanya ikut kekurangan. Tapi dari persentase akhirnya juga mempengaruhi perasaan. Misalnya gini, kewajiban di sekolah itu kan 11 guru. SMP itu wajib itu 11 guru kan? Iya. 11 kapal. Iya. Iya. Kalau 11 ini 4 orang berarti kan kurang 7. Dari persentasenya kecil. Loh, SMP itu wajib 11 guru. Iya, mapelnya kan ada 11. Iya, jadi artinya kalau misalnya Bu Titi ngajar 2 mapel, yaitu Bu Titi melakukan 2. Iya. Gitu. Artinya kita menghitung mapelnya bukan menghitung gurunya. Itu persentasenya ke sana. Jadi PKN mulai dari PKN sampai bulognya. Iya. Jadi boleh panjenengan tinggal gampang kan sudah tak ada kamu lihat KTP ya wis gampang oke. Kan tidak cetak. Paling kerjaan di komputer centangnya di copy. Kopi paste. Klik. 2 menit selesai. Tapi usahakan jangan seperti itu, tapi untuk kita benar-benar mencermati. Ya. Jadi kalau hanya klik semuanya bisa, tapi dapat di belakangnya. Jadi boleh jenengan kalau ngajar 2 mapel membuat 2, ya. Ya namanya tetap tinggal beda mapelnya. Ini banyak yang 2 mapel. Iya, rata-rata, Pak. Cuma nanti usahakan kalau di dapodiknya tak tulis 1. Iya. Nggak boleh ya. Istilahnya jenengan mengambil 2 mapel itu akan nggak bisa centang hijau, nggak valid. Jadi nggak valid. Jadi jenengan misalnya
bahasa Indonesia dengan bahasa Madura itu tekuni satu tidak mudik, maksudnya tidak mudiknya ya, tidak mudiknya itu jenengan bahasa Indonesia-nya apa bahasa Madura. Tapi kalau di realita nggak masalah. Ya, di realitanya nggak masalah, jangan ngajar 6 apel nggak apa-apa. Ya, yang penting bisa. Ya. Tapi kalau tidak penting tetap satu, karena nanti akan berhubungan dengan karir panjenengan. Ya, sehingga nanti kalau jangan tergrowth di sertifikasi, ya itu berarti mapel itu. Dan ini juga sebagai wawasan panjenengan, teman-teman ini realita, teman-teman kemarin ada yang masuk sertifikasi itu ijazahnya non pendidikan. Realita ya, teman-teman ada ijazahnya itu bukan pendidikan. Misalnya pertanian, dia ngajar IPA, bisa masuk sertifikasi. Ya, nggak tahu pokoknya dia itu bisa masuk sertifikasi, walaupun ijazahnya bukan non pendidikan. Jadi yang penting yang jenengan tekuni yaitu mapelnya dulu, kemudian jumlah jam, itu yang jenengan. Tapi linear itu Pak. Soalnya Linearnya ijazahnya enggak, kalau linearnya enggak. iya, soalnya Tapi realitanya bisa diterima sertifikasi. Ya, ada juga dia ngajar bahasa Madura, ijazahnya apa saja juga bisa diterima. Ini realita masuknya di sini. Ya. Termasuk yang kemarin yang pernah saya beritahu, rombel itu 15 anak itu sudah bisa diakui satu rombel. Kalau 14 merah. Kalau 15 anak itu bisa satu rombel. Ini realita. Jadi kalau misalnya untuk mengejar biar saya itu dapat rombel banyak, jam saya banyak, silahkan dikelola. Misalnya di sini kelas 1 itu 30, ya. Itu bisa jadikan 2 rombel. Sehingga misalnya masing-masing 30, kelas 1 2, kelas 2 2, kelas 3 3 sehingga 6 rombel. Jadi namanya sekarang jangan bukan sekolah kecil lagi tapi sekolah besar. Bisa terpenuhi 24. Misalnya bahasa Inggris itu kan 4. Jadi kalau 6 rombel genap 24. Itu istilahnya otak-atik ke arah ke sana, ya. Jadi ini yang saya sampaikan realita di lapangan. Ada teman yang non pendidikan itu bisa masuk sertifikasi. Ada yang penting ngajarnya apa dulu, nggak sesuai dengan ijazahnya, juga bisa sertifikasi. Ini realitanya saja. Ya. berarti menerima guru non pendidikan bisa ya. Ya nggak tahu. Soalnya selama mencari itu harus dilihat. Iya, memang menurut aturan awal seperti itu, tapi kenyataan ada teman yang bisa masuk sertifikasi. Yang penting ngajarnya dulu. Ngajarnya mapel apa, terus jamnya terpenuhi. 20. Iya. Ya tergantung kalau sekolah kecil, ya sekolah itu, kalau sekolah besar harus 20. Terus tentang jumlah siswa, tentang rombel tadi itu. Ini kenyataan. Teman-teman itu mencoba 15 masih hijau, tapi kalau sudah 14 merah. Jadi akhirnya menjadikan punya siswa 15 itu sudah bisa satu rombel. Ini banyak yang mengotak-atik itu karena apa? Dia itu sekolah besar karena sudah 4 kelas. 4 kelas dan besar kan kurang tenaga diotak-atik bisa jadi 6 kelas. Ya, ini karena juga karir panjenengan ini berhubungan dengan karir. Ini maksudnya gambaran kondisi di lapangan seperti ini. Kalau panjenengan masih istilahnya nanti berkarir di guru. Dan insya Allah masih peraturan belum berubah. P3K ini tetap masih akan dituntaskan
dan umurnya masih sampai 58. Ya, sampai 58. Jadi masih panjang karir panjenengan, ya. Ya mudah-mudahan ini terus berjalan dan akan dikembangkan biar nanti jenengan masih bisa berkarir di sini. Eman-eman kalau sudah terlanjur berkarir, ya, teruskan, ya. Bisa. Jadi nggak usah khawatir, oh ini nanti dan sebagainya, gitu ya. Waspada. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa kita lakukan hari ini tentang kegiatan supervisi akademik namanya, supervisi akademik yang berhubungan dengan kegiatan akademik. Jadi saya ingatkan kembali, panjenengan selaku guru itu harus memahami dan melaksanakan 4 standar proses. Ya, ini berhubungan dengan proses belajar mengajar, masuk membuat RPP dan sebagainya. Terus standar penilaian, ya menilai, membuat penilaian dan sebagainya. Terus standar GTK sendiri tentang pribadi panjenengan, ijazahnya, NUPTK-nya, SKSK itu disiapkan, jangan sampai tidak ada. Ya, SKSK di mana aja. Ini akan mengaruhi karir panjenengan. Terus standar isi. Standar isi ya secara keseluruhan tentang isi pembelajaran. Itu untuk panjenengan sebagai guru. Yang 4 standar itu kepala sekolahnya, jurusan kepala sekolah. Standar pengelolaan, standar pembiayaan. Oh, panjenengan bukan standar isinya, standar SKL-nya. Mau diapakan anak itu SKL-nya. Ya. Kalau standar isi itu miliknya kepala sekolah. Standar isi, standar pengelolaan, standar pembiayaan, ya. Itu urusannya kepala sekolah. Ya. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan hari ini. Dan ini karena saya membagi waktu mau ke sekolah yang lain dengan tugas yang sama untuk membahas tentang supervisi akademik. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik tingkah laku yang kurang berkenan maupun tanpa tutur kata yang mungkin menyinggung perasaan dan sebagainya. Saya mohon maaf. Dan terima kasih atas panjenengan yang hadir hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang jenengan cita-citakan, jenengan yang direncanakan, mudah-mudahan segala terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya cukup sekian dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.